Jadi ada yang namanya layanan yang bersifat preventif dan juga ada yang sifatnya kuratif. Iya, preventif pencegahan dan kuratif penyembuhan. Jadi penyelesaian seperti itu. Jadi kita ada layanan konseling individual. Anak-anak yang menurut kita harus dibantu, Ustadz, secara personal itu akan dibantu dari BK. Ketika guru BK mendapat laporan dari wali kelas, maka guru BK siap melakukan itu. Setelah mengidentifikasi wali kelas, guru BK juga mengobservasi, lalu melakukan pendekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furqan Lovers, bertemu lagi bersama saya Edi Sapril, announcer yang paling fenomenal dan paling global dalam acara RSB Official Podcast SDIP Al Furqan Palembang. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sedikit spesial, ya, agak berbeda maksud kami, karena selama ini kita mengundang yang berhubungan dengan pendidikan, secara kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kepribadian siswa. Untuk itu kita akan mengundang Bunda Meidi Astuti, sarjana psikologi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Bunda ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semangat. Iya, semangat. Bunda, memang Bunda dari awalnya itu memang suka anak-anak ya? Gimana? Iya, sebenarnya sih saya bukan khusus sukanya anak-anak, tapi dari dulu itu suka mengamati tentang perilaku orang lain. Oh gitu. Kayaknya asik ketika mengetahui atau mengamati perilaku-perilaku mereka itu kayak ada sesuatu yang selalu saya pengen tahu lagi. Jadi dulu saya sempat punya cita-cita di awal waktu masih SMA, saya pengen kuliahnya itu memang di psikologi. Gitu Bunda ya. Berarti memang Bunda bisa pengennya melihat perilaku orang. Betul. Berarti sekarang saya lagi dilihat ya Bunda. Saat ini perilakunya seperti apa ini ya. Bahaya sekali mungkin. Orang psikologi memang seperti itu, bukan lovers, bisa membaca, mudah-mudahan ya juga bisa memberikan ilmu kepada kita semua ya pada hari ini. Mengenai cita-cita Bunda, sejak kapan sih, sejak SMP apa SMA Bunda sudah tertarik ini untuk di dunia psikologi? Kalau dari kecil, saya kalau ditanya cita-citanya apa, walau saya nggak paham, saya selalu menyebutkan cita-cita saya itu guru. Selalu guru. Memang jadi ketika spontanitas aja, terus ditanya sampailah seterusnya saya nggak pernah berubah. Kalau ditanya mau jadi apa, saya selalu menjadi guru. Tapi dulu mungkin belum spesifik harus guru seperti apa. Saya nggak paham dulu ada guru BK, nggak tahu, nggak sampai ke situ. Tapi setelah saya tamat SMA, saya mulai ya punya wawasan, punya pergaulan lebih luas sedikit. Nah itu keinginan tahu saya tentang psikologi itu semakin besar. Jadi saya punya cita-cita kalau kuliah saya maunya di psikologi. Walaupun harus melewati proses yang mungkin panjang, jadi tidak langsung masuk ke jurusan psikologi. Jadi saya harus merambah dulu kuliah komputer di awal. Lalu setelah itu saya bisa keterima di Al Furqan. Nah di awal saya diterima di Al Furqan, keinginan itu semakin menguat ketika saya berinteraksi dengan anak-anak yang ada di sekolah. Kayaknya semakin asik, jadi keinginan saya itu semakin besar. Akhirnya saya kuliah lagi ambil psikologi seperti biasa. itu. Berarti memang Bunda Meidi Furqan Lovers ini memiliki kemampuan yang lain di bidang komputer ya Bunda ya. Sarjana komputer, sarjana psikologi, kuliahnya 2 kali. Kalau zaman saya dulu Bunda tidak konsisten Bunda, kalau saya Bunda. Ketika mau jadi cita-cita awalnya mau jadi dokter, berubah. Lihat teman lagi pengen jadi polisi, ya. Lihat lagi pengen jadi pegawai negeri, pegawai bank, akhirnya jadi guru. Jadi guru. Kalau Bunda memang konsisten ya dari awal ya, dan memang alhamdulillah juga sudah
diarahkan oleh Allah pengen jadi guru, akhirnya tetap guru tapi guru bimbingan konseling. Alhamdulillah. Bunda ya. Bunda, bagaimana sih cara Bunda memahami karakter ya? Coba boleh secara umum nih. Awalnya bagaimana memahami karakter orang dewasa, remaja, dan juga bagaimana memahami karakter anak-anak khususnya. Iya. Jadi kita untuk bisa memahami sesuatu kita harus melakukan pengamatan. Biasanya kita ngelihat nih kenapa orang ini berperilaku tadi di awal mungkin dia kelihatan tenang, mungkin sebelumnya dia senang, lalu tiba-tiba marah. Itu kenapa? Nah itu yang harus ada dari dalam, itu keinginan ini ada apa sih? Kok manusia bisa seperti itu? Ada orang yang bisa, kalau bahasa kita bolak-balik ya, secara cepat. Jadi kadang saya bingung melihat perilaku-perilaku orang. Nah itulah yang membuat saya kayaknya saya pengen tahu dan harus belajar terus, Ustadz. Saya juga ilmunya masih sedikit sekali, tapi saya ketika berhubungan dengan perilaku manusia saya suka sekali. Mulai dari buku, dulu zaman kuliah saya semangat kalau ada pelajaran tentang mengenai perilaku manusia, termasuk juga anak-anak. Jadi kalau menurut saya sih ya manusia tuh unik sekali, setiap orang tidak ada yang sama ya, betul. Jadi ketika saya di Al-Furqan saya mengamati anak-anak kayaknya lucu-lucu, unik, berbeda mereka nih, walau sebenarnya mereka dalam kelompok usia yang sama, Ustadz. Misal nih di kelas 1 itu rentang usia mereka nih di usia 6 sampai 7 tahun. Itu sama usia mereka, tapi mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Mulai dari, kalau kita mau mengamati, mulai dari penampilan, macam-macam kan Ustadz, cara berpakaian, itu penampilan, terus minat mereka berbeda-beda setiap anak, nggak ada yang sama. Lalu berikutnya bakat mereka juga berbeda-beda, sampailah ke bahkan sikap mereka sendiri pun ketika merespon sesuatu itu berbeda-beda. Nah, masuklah kita pada yang lebih asik lagi. Kita bisa mengetahui bagaimana kepribadian mereka. Nah, itu lebih seru lagi. Ternyata, manusia itu ada pengelompokan. Jadi misal nih, ada orang yang berkepribadian koleris, ada yang berkepribadian sanguin, ada juga flematis, dan juga ada melankolis. Nah, saya ketika tahu itu saya mulai menggali diri saya sendiri. Wah, saya nih masuk di kelompok mana? Ternyata saya masuk di kelompok flematis, Ustadz. Jadi flematis itu tipikal orangnya mungkin cinta damai, kalau bahasa orang tuh peace. Jadi mereka menghindari konflik, Ustadz, sebenarnya. Jadi setiap kepribadian flematis. Jadi mereka menyenangi kondisi cinta damai seperti itu. Mereka kurang ada konflik tuh kurang suka, menghindari dan cepat diatasi. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari setiap kepribadian ini tidak ada yang maksudnya negatif. Semua kepribadian itu baik. Ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Nah, artinya kekurangannya kalau bisa kita minimalisir, kelebihannya kita tingkatkan lagi, kita explore. Misal nih ada anak yang kalau di kelas kita lihat cenderung mengatur, terus kalau gurunya bicara mungkin dia sering berargumentasi, berani. Belum selesai guru dia sudah ngomong duluan. Betul. Terus ketika kita instruksikan ada tugas-tugas tertentu, mungkin dia tidak langsung mengerjakan seperti anak-anak yang lain, manut, kasih tugas, ngerjain. Mungkin mereka mikir dulu, ini buat apa aku ngerjain ini. Itu mereka menyampaikan argumentasi. Lebih kritis ya. Betul. Nah, mereka tidak mau yang diatur-atur. Jadi tipikal anak seperti ini kita harusnya mainnya negosiasi. Jadi argumen. Nah, seperti itu. Kita kasih penjelasan dulu. Betul. Jadi anak-anak koleris ini anak-anak yang saraf otaknya itu selalu bergerak, Ustadz. Mereka selalu berpikir apalagi nih.
Selalu seperti itu. Apalagi aku harus bisa melakukan apa lagi. Nggak cukup hanya di situ. Nah, makanya ketika anak-anak ini tidak difasilitasi, mereka bisa melakukan sesuatu yang menurut mereka, wow, ini tantangan. Nah, macam-macam lah perilaku mereka. Misal jahilin temen jadinya, atau melakukan apa, strategi apa, macam-macam. Yang mereka sendiri kan di usia anak-anak mereka belum paham bahwa apa yang aku lakukan ini resikonya buat orang lain apa, atau dampaknya apa. Masih belum sampai terpikir seperti intinya, itu. Yang penting dia ide terus ya. Punya ide terus. Nah, ini jadi orang tua atau guru ketika menghadapi anak-anak seperti ini memang nggak bisa dengan modal hanya otoriter, nyuruh-nyuruh aja nggak bisa. Marah seperti itu. Nggak bisa. Jadi kita ajak mereka bernegosiasi, kita jelaskan. Nah, anak-anak seperti ini suka. Walaupun memakan waktu, Bunda. Nah, itu makanya jadi guru agak memang tugas guru seperti itulah. Nggak bisa melakukan sesuatu nih caraku seperti ini. Padahal di situ banyak anak dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda. Tadi ada yang melankolis, lalu ada yang sanguin, macam-macam itu, Ustadz, seperti itu. Oke, Bunda. Dari penjelasan Bunda itu kan terkadang kita orang tua, Bunda ya, tidak mau menerima keadaan anak kita yang memiliki tipe-tipe yang menurut mereka tipe itu negatif. Padahal kan kata Bunda tadi, tipe-tipe yang Bunda sebutkan tadi kan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tergantung kita para guru, para orang tua, para orang dewasa untuk mengarahkan ya. Benar-benar. Agar itu. Bagaimana pendapat Bunda terhadap orang tua yang berpikir seperti itu? Kita tidak menafik kemungkinan, Bunda ya. Betul. Jadi untuk jadi seorang orang tua atau guru memang kita harus paham karakteristik anak itu seperti apa. Kalau kita tidak paham, Ustadz, semua perilaku anak itu kita just nakal. Nakal. Padahal kita tidak tahu. Nah, seharusnya ini yang harus diketahui semua orang tua, bukan cuma sekedar guru atau orang-orang yang berminat dalam tanda kutip suka misalnya dengan psikologi, bukan. Ini ilmu ini adalah untuk semua orang tua harus dimiliki. Jadi kita paham nih, dunianya anak-anak misalnya nih, kalau itu tadi kita bicara kepribadian, kita harus paham dunia anak-anak berbeda dengan dunia kita. Jadi anak-anak itu tipikalnya atau karakteristiknya mereka banyak bergerak, banyak bermain, lalu suka bekerja sama. Pengen tahu. Nah, itu. Nah, orang tua kebanyakan pengennya mantep, anaknya anteng, duduk manis, nurut, nurut, pasti ini. Padahal dia otaknya berpikir, betul. Jalan terus ini. Betul. Akhirnya kan ketika orang tua tidak paham, maka tanpa sengaja kita sudah mematikan potensi yang ada di dalam diri anak-anak itu. Semua anak itu kan suka belajar, ingin tahunya besar, tapi ketika bertemu dengan seorang guru atau orang dewasa atau orang tua yang tidak paham itu, ya kita selalu bilangnya jangan. Nah, itu tidak boleh, betul. Duduk. Jangan banyak bergerak. Nggak boleh banyak main. Padahal dari main itulah mereka belajar banyak. Sekali. Dan juga mungkin pengalaman kita para guru, saya sering menilai, Bunda, tapi mungkin ada sisi positif negatif. Bunda kasih juga penjelasan juga ya. Tolong dikoreksi. Terkadang Bunda siswa yang memang betul agak aktif seperti itu ya. Bisa dikatakan dianya kreatif, agak aktif. Itu memang ketika disuruh ngerjain soal dengan cara dia bisa, Bunda ya. Betul. Dia bisa. Betul. Dan kadang juga yang justru yang diem, yang kita senang nih, menurut kita senang nih, diem, nurut, santai, lugu. Wah, ini tenang nih kalau di kelas nih, gak bakal berisik. Tapi ketika jawab soal nanti nilainya tidak memuaskan. Nah, Bunda. betul. Bagaimana Bunda bisa memahami karakter itu dan untuk memotivasi kita semua untuk tetap mendidik anak-anak yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, itu Ustadz. Jadi kita harus cari pengetahuan itu. Untuk jadi orang tua, untuk jadi seorang guru tidak cukup hanya bermodal ya udahlah nih aku tahu seperti ini udah cukup. Enggak, zaman selalu berubah. Jadi kita harus punya pengetahuan yang lebih banyak. Cari
cari tahu mulai dari referensi kita baca buku atau kita ikut seminar-seminar atau banyak nih dengan teknologi sekarang dari HP aja kita bisa belajar kan. Nah itu. Jadi mendidik anak juga tidak bisa dengan ilmu yang dulu kita punya terus tidak kita upgrade lagi. Iya. Nah, karena zaman terus berubah. Iya, kita dengan metodologi pembelajaran kalau bahasanya Dr. Aisyah itu zaman kolonial. Anak-anak sekarang anak milenial. Ya, kita didiklah dengan zaman kolonial. Walhasil terjadi ya bentrok lah, nggak bisa berhasil sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi kalau kata Ali itu didiklah anakmu sesuai zamannya, ya. Betul. Jadi tidak boleh puas ya Bunda ya. Nggak boleh belajar Bunda terus. Yang sudah ahli, sudah pintar aja di Masya Allah. psikologi juga. Saya belajar terus. Bunda ya. Saya masih sedikit ilmunya Ustaz. Suka merendah Bunda. Bunda Medi, sebelum kita ke program nih, boleh nih ilmu juga untuk saya, ilmu untuk wali siswa ataupun guru kolonopers yang lagi menonton. Ya, Ustaz. Coba Bunda jelaskan Bunda yang tipikal anak tadi Bunda. Oh, itu ya. Jadi tipe kepribadian tadi Ustaz ya. Tipe kepribadian itu kalau dalam dunia psikologi Ustaz itu ada 4. Jadi ada tipe koleris, ada tipe sanguin namanya, ada flematis dan ada melankolis. Ya. Jadi koleris ini tipikal orang seorang pemimpin dinamis karena saraf otaknya pergerakannya cepat. Jadi dia selalu berpikir aku harus punya ide apa, ide mengatur. Nah, terus orang-orang seperti ini dia tidak suka diatur. Dia tidak suka diatur. Memiliki jiwa pemimpin. Iya, jadi dia selalu maunya aku seperti ini. Aku maunya seperti ini, buatnya seperti ini. Lalu ketika dia masuklah di dalam komunitas atau bersama masyarakat misalnya, dia tidak mudah untuk diatur-atur. Jadi dia maunya mengatur. Aku maunya seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya Ustadz ya. Kalau sisi tidak mau diaturnya terlalu besar, mengaturnya besar. Nah, ini kan tidak bagus juga. Akhirnya nanti akan bersinggungan dengan teman-teman orang lain yang punya tipe yang lain Ustadz. Ya, orang koleris nanti ketemu orang flematis, wow. Gimana itu? Jadi setiap orang itu harus menyesuaikan. Kenapa kita harus paham tentang kepribadian supaya kita bisa menyesuaikan Ustadz. Misal saya flematis, Ustadz Edi misalnya sanguin. Nah, saya harus bisa tujuan saya memahami kepribadian ini ketika saya berinteraksi sama Ustadz, saya bisa memahami Ustadz. Tujuannya. Iya, misalnya Ustadz nih koleris aja ya, misalnya Ustadz mengatur-ngatur saya. Saya ini kenapa sih orang ini kok ngatur-ngatur seperti itu, maunya dia aja kayak gitu. Betul. Nah, kalau saya paham, ini orang koleris memang seperti ini. Nah, orang koleris seperti ini. Kita mungkin tidak bisa juga dengan gaya koleris mendekati orang koleris. Jadi mungkin dengan cara lain untuk bisa meredam keakuannya tadi supaya bisa agak turun sedikit. Jadi tidak bersinggungan. Setiap kepribadian itu tidak tidak justru menyakiti orang lain kayak gitu. Nah, kita juga semakin dewasa harus bisa memahami. Betul. Bunda, ya. Walaupun tipikal kita juga merasa seperti itu, ketika kita bertemu orang lain kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Luar biasa. Akhirnya makanya kata Allah itu semua orang itu berbeda-beda, yaitu tadi supaya bisa saling memahami. Coba kalau dalam satu institusi semuanya koleris, apa yang terjadi? Hancur, tidak akan terjadi apa-apa. Ngatur semua. Nah, tapi kalau di situ ada flematis yang menenangkan, ada sanguin semestinya yang menggembirakan, ada melankolis yang kalau sanguin itu Ustadz, jadi tipikal kalau bahasanya orangnya ketika dia masuk ke satu lingkungan, hangatlah lingkungan itu. Jadi ramai, jadi ditunggu-tunggu Ustadz, menghangatkan suasana. Tipikal saya mungkin. Iya, Ustadz Edi kayaknya sanguin. Nah, orang sanguin seperti itu Ustadz. Orang sanguin ini pintar sekali mendelegasikan Ustadz. Jadi ketika dia menjadi leader,
betul. Dia sangat piawai mendelegasikan tugasnya ke orang lain. Jadi dia kepemimpinannya baik sekali. Walau dia mungkin tidak menguasai satu bidang, tapi dia akan Caranya ya. mendelegasikan kepada orang lain, sehingga pekerjaan itu bisa selesai. Dan orang lain yang mengerjakan senang. Senang itu. senang, ya. Secara halus mungkin dia bisa mendelegasikan, tidak mengatur. Dan orang lain mungkin terhipnotis. Betul, Mau ya tanpa Ngerti, disuruh-suruh, ngerti. tanpa apa mau dengan Iya, ikhlas iya. melakukan itu. Hati-hati. Ya. Dan dia menghangatkan suasana, selalu ditunggu kehadirannya Iya, orang-orang ceria, sanguin, ya. rame pokoknya. Rame. Jadi kalau ada anak-anak di kelas, wah anaknya lucu, ramai, semua teman-temannya suka. Kehadirannya ya. Iya, terkenal misalnya. Biasanya kan lebih populer kan. Nah, Berarti itu memang saling menutupi Bunda ya. iya benar, saling menutupi. Itulah Dan guru kepribadian. juga jangan egois ya Bunda ya. Betul, nggak Pengennya bisa. semuanya tipe ini, semua biar kelasnya Nggak Kan, bisa, iya. diam kayak gitu. Betul. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak sanguin, oh seperti ini kita memahami anaknya suka humor, rame anaknya. Dia sangat ini Ustadz, dia menyukai dia terbuka orangnya. Dia membutuhkan orang lain. Iya, iya, Berbeda iya. dengan flematis. Mungkin kalau flematis Flematis gimana? dalam kesendirian dia nyaman. Oh. Kalau sanguin dia Kebalikan ya. iya, Kebalikan ya. dia menyukai, dia lebih ekstrovert, ramah, ya. ekstrovert. Jadi Ekstrovert, dia tidak punya teman itu sesuatu yang menderita baginya. Kalau yang terakhir Bunda yang sering saya dengar, saya justru Melankolis. Iya, dengarnya yang Oke. terakhir, melankolis. Nah, melankolis ini memang ada, Ustaz. Jadi melankolis ini tipikal biasanya orang-orangnya cerdas, Ustaz. Oh. Orang yang bisa melihat sesuatu secara detail, yang orang lain kadang tidak melihatnya. Kalau Ustadz perhatikan di Lebih lingkungan teliti kita ya? ada lebih ya? teliti, sedetail-detailnya dia tahu. Bahkan ketika kalau kita melaksanakan suatu kegiatan besar, iya. sekecil-kecilnya dia tahu. Ya bisa. Ini sudah dipersiapkan belum? Ini sudah. Orang lain kadang kan nggak terpikirkan. Iya, Nah, sepele ya. sepele. Menurut kita. Tapi dia sedetail itu. Oh, itu melankolis ya. Itu melankolis. Jadi orangnya perfeksionis. Biasanya orang melankolis perfeksionis. Jadi semuanya tuh harus sesuai dengan apa yang keinginan dia. Dia biasanya sulit mempercayakan ada amanah ya, ke orang lain. Betul, Karena dia takut nanti ini bisa sesuai dengan ininya enggak ya. Kira-kira orang ini bisa menyelesaikan enggak? Nah, lebih baik itu. saya sajalah. Nah, biar saya sajalah yang ngerjakan. Biar aman. Betul. Sulit mempercayakan Itu pada orang lain. melankolis. Terus Ya. biasanya apakah itu mempengaruhi gender Bunda? Apakah terlalu banyak? Ketika melankolis harus akhwat semua nih, harus perempuan semua, atau memang umum Bunda? Enggak juga ya? umum. Laki-laki juga ada Bunda ya, yang melankolis. Iya, Terus, ada laki-laki melankolis. Saya pernah dengar Bunda, melankolis itu mungkin dikoreksi Bunda ya. Melankolis itu katanya mudah sedih ya? Oh, kayak melo Melo gitu. seperti Gimana itu. Bunda? Apa Iya, cara karena pengertian gimana? sebenarnya iya, jadi dia perasa. Sebenarnya flematis juga seperti itu. Flematis juga. Peka. Peka ya. Peka dia. Nah, cuma itu tadi kalau flematis dia kalau bahasanya tuh negatifnya cari aman. Sulit move on Ustadz, udah di sini aja atau nggak mau menyendiri ya? misal keluar dari zona nyamannya. Kalau aku udah seneng di sini ya udah di sini aja. Jangan dikasih amanah yang lebih berat lagi lah. Nah, itu kekurangan orang flematis. Tapi tidak juga ketika dia flematis seperti itu, karena ketika kita bergaul dengan banyak orang, sisi negatifnya tadi sedikit-sedikit terkikis, Ustadz. Betul. Jadi dia sudah bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Mungkin orang flematis ketika dia sudah bergaul dengan banyak orang, dia udah bisa menyesuaikan. Aku nggak mungkin lagi seperti ini, nggak mau berubah, nggak mau move on. Nah, itu kenapa harus banyak bergaul itu tadi. Jangan dengan kelompok yang sama aja. Aku nyamannya dengan orang seperti ini, aku nggak mau dengan berteman dengan yang tipe yang lain. Iya, justru dengan berbagai tipe kita akan lebih kaya. Betul. Dan memang tipe-tipe itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Dan Allah juga sudah menciptakan manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Benar bisa sekali. Kita paksakan. Benar. Jadi kita, unik tadi kan unik berbeda ya. Setiap jadi orang bisa kita berbeda-beda. paksakan.
Baik Bunda, kita nanti akan beralih ke pertanyaan tentang program SDIT Al-Furqan. Tapi sebelum ke program kita minum dulu Bunda. Iya, sudah disiapin minum, silakan Bunda Medi. Sibuk ya Bunda Medi sekarang ya? Enggak juga Ustaz. Baik Bunda Medi, Ya, kita akan beralih ke pertanyaan tentang program SDIT Al-Furqan Palembang. Mungkin nanti para wali siswa yang nonton, para Furqan lovers yang nonton itu tidak ragu lagi Bunda memasukkan anaknya di SDIT Al-Furqan Palembang. Karena memang kita ada tim BK atau bimbingan konseling yang insya Allah ada ahli di dalam bidang psikologi untuk menangani anak-anak. Coba Bunda jelaskan program-program yang ada di SDIT Al-Furqan. Oke. Jadi sebenarnya tujuan bimbingan konseling itu sendiri Ustadz ya, untuk membantu siswa-siswa mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Jadi setiap anak ini kan punya tugas perkembangan Ustadz. Ya. Di usia ini harusnya penalarannya sudah sampai di mana, motoriknya harus sudah baik, sosial emosionalnya seperti apa. Nah, kan setiap anak kan namanya anak-anak yang belum punya banyak pengalaman, masih kecil, berbeda dengan kita orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin ketika terbentur dengan masalah, mereka akan mencari solusi. Kalau anak-anak, mereka nggak paham. Artinya gini, misal nih ada anak yang dalam tugas perkembangannya mengalami ya mungkin belum saatnya. Harusnya sudah bisa, tapi karena kendala sesuatu kita tidak tahu, mungkin pola asuh, terlambat lah. Harusnya misalnya nih motorik halusnya udah bagus, nulisnya harusnya misalnya di usia 7 tahun. Tapi ternyata dia belum sama sekali. Itu tadi mungkin karena jarang distimulasi. Betul. Nah itu kita membantu anak-anak ini mencapai tugas perkembangannya ini supaya optimal kembali. Nah itu menjadi tugas utama bimbingan konseling. Mau tugas perkembangan apapun, karena setiap manusia ada tugas perkembangannya. Sampailah kita di usia tua itu ada tugas perkembangan seperti itu. Itu tujuan apa? Memang tujuan awalnya Bunda. Iya, karena tugas bimbingan konseling seperti itu. Nah lebih ini lagi kita pahami dulu tentang bimbingan konseling Ustadz. Jadi kalau ketika saya mengajar di kelas, kalau siswa baru Ustadz ya misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Apaan itu bimbingan konseling? Baru ya? Mereka suka nanya bimbingan konseling, terus kita jelaskanlah dengan bahasa anak-anak ya. Tugas Bunda Medi membantu. Jadi kalau kalian ada apa-apa cerita sama Bunda Medi, itu dengan bahasanya anak-anak. Jadi biasanya anak-anak suka nanya, Bunda BK itu apa? Nah kita jelaskanlah dengan bahasa yang anak-anak bisa paham. Jadi bimbingan konseling itu tugasnya membantu anak-anaknya dalam hal apapun supaya anaknya tambah pinter, tambah cerdas, punya banyak teman, lebih bahagia seperti itu. Nah nanti kalau kalian ada apa-apa ya, punya masalah, cerita sama Bunda. Insya Allah Bunda Medi mau membantu seperti itu. Nah kalau dari ininya sendiri, dari sisi bahasa Ustadz ya, bimbingan konseling. Jadi bimbingan itu dari kata guidance, bahasa Inggris itu ya menunjukkan atau membantu. Jadi dalam hal di sini sederhananya bimbingan itu kita memberikan bantuan kepada anak-anak nih. Bantuan nih dari orang yang paham lah kepada seseorang untuk mereka mengenali diri dan lingkungannya. Jadi mereka paham tentang diri mereka, aku ini seperti apa dan lingkungan itu seperti apa. Itu bimbingan. Dan konseling itu sendiri ya seperti konsultasi juga sama, membantu dari kita yang mungkin sedikit paham tentang permasalahan kepada seseorang yang mengalami masalah. Nah, jadi kita membantu permasalahannya seperti itu. Kalau dari bimbingan konselingnya, Ustaz, seperti itu. Oke. Kalau untuk
kita Bun di SDT Al-Furqon apa Bun program unggulan? Programnya. Jadi merujuk pada tujuan bimbingan konseling tadi, tujuan tertinggi kita itu tadi membantu anak, maka kita buatlah program, kita buka yang namanya konseling individual atau pribadi. Jadi kita mengobservasi semua anak yang ada di Al-Furqon. Jadi kita bekerja sama dengan wali kelas dan juga guru pendamping, karena tidak semuanya kita bisa layani, jumlah 800-an. Jadi kita minta bantuan sama wali kelas dan juga guru pendamping untuk menjadi observer. Jadi mereka mengidentifikasi anak ini ada masalah apa, atau anak ini kenapa seperti ini, atau anak ini minatnya sukanya apa. Jadi kita bukan mengidentifikasi cuma masalah, lebih ke juga prestasi. Betul. Minatnya, ya? Jadi ada yang namanya layanan yang bersifat preventif dan juga ada yang sifatnya kuratif. Iya, preventif pencegahan dan kuratif penyembuhan, jadi penyelesaian seperti itu. Jadi kita ada layanan konseling individual. Anak-anak yang menurut kita harus dibantu, Ustadz, secara personal itu akan dibantu dari BK. Ketika guru BK mendapat laporan dari wali kelas, maka guru BK siap melakukan itu. Setelah mengidentifikasi wali kelas, guru BK juga mengobservasi, lalu melakukan pendekatan. Karena di sini kita sedang membantu anak kecil, bukan orang dewasa. Orang dewasa yang bisa menceritakan secara gamblang. Ini loh masalah aku. Secara benar ya. Anak kecil terkadang mereka sendiri tidak paham bahwa masalah aku itu apa. Emang aku ada masalah ya? Nah, iya gitu, betul. Emang aku punya masalah ya. Kenapa ini? Iya, jadi mereka ketika ada masalah juga paling mereka merespon dengan menangis, kadang menyendiri, bersedih, atau bisa jadi juga mereka bisa menjadi agresi, Ustadz. Nah, menjadi agresi. Nah, itulah bentuk ketika anak-anak kenapa nih bermasalah. Kenapa bisa jadi mereka bersedih, murung, menyendiri, lalu juga ada juga yang jadi agresi, menyakiti orang lain seperti itu. Nah, ini kita amati. Lalu kita melakukan pendekatan. Karena di BK ini kita menjalin hubungan bagaimana anak itu nyaman dulu dengan guru BK. Tidak kita langsung mengeksekusi permasalahan mereka. Terus kita tanya misal, kamu masalahnya apa? Misal, enggak seperti itu. Terkadang kita harus mainnya halus, mainnya cantik. Kadang kita ajak jalan-jalan. Kadang kita ajak main dulu. Bukan langsung tiba-tiba ya. Tidak. Jadi kita iya. Kadang kita membutuhkan teman-temannya juga untuk bisa mendekati anak ini. Kita undanglah ke ruang BK. Yuk kita Bunda punya game misal. Nih, kita main game di situ. Dari main game baru itu sudah bagian pendekatan. Iya, kadang sehari belum bisa. Bunda. Iya. Next time, ya? Tergantung anak-anaknya. Betul. Jadi tergantung tipikal anaknya lagi. Kalau anak-anak introvert dia tidak mudah untuk bisa dekat dengan orang lain. Jadi melalui proses-proses. Nah, itulah yang kita lakukan. Setelah kita tahu, baru kita melakukan tindak lanjut itu, Ustadz. Itu layanan individual, Ustadz, konseling individual. Nah, selain layanan konseling individual, kita juga melakukan layanan konseling kelompok. Nah, jadi dinamikanya lebih banyak. Jadi kelompok, Ustadz ya, bukan personal. Kelas ya, Bunda. Iya, kelas bisa jadi beberapa orang seperti itu. Jadi kita ajak diskusi mereka. Misal nih lagi ada fenomena apa nih di kelas. Menarik ya, Bunda ya? Iya. Jadi misal kita mendapatkan nih informasi dari guru kelas. Wah, di kelas kami terjadi ini misal. Oh, ini ada beberapa anak nih yang seperti ini, suka menyebut nama orang tua misal. Nih, semakin banyak nih, akhirnya semua saling ini. Kalau saling mengejek dengan menyebut nama orang tua. Nah, mendapat informasi itu kita mulailah bergerak. Misal kita ajak beberapa anak buat kelompok, kita diskusi. Cari pembahasan yang mendekati ke sana. Nah, dari situlah kita mulai proses
membantu mereka itu tadi Ustadz. Jadi selain dari individu, mereka ketika mendapatkan sesuatu permasalahan, ada juga yang kelompok Ustadz. Kalau klasikal ada juga Ustadz. Jadi jadi ada bimbingan konseling individual, ada konseling kelompok. Dan kita juga melayani bimbingan klasikal Ustadz. Bimbingan klasikal jadi ini lebih kepada tindakan preventif Ustadz. Misal nih kita lihat nih fenomena yang terjadi apa nih di Al-Furqan misalnya lagi atau juga di dunia luar apa nih yang lagi kita pengen melakukan tindak preventif. Misalnya dulu kita lagi pemberitaan tentang bully misal. Nah, tentang bullying, maka kita sudah melakukan tindakan preventif dengan melakukan bimbingan klasikal, memberikan bimbingan melalui klasikal di kelas Ustadz. Itu adalah tindakan untuk preventifnya. Tapi kalau sudah permasalahan personal, yaitu tadi masuk di konseling individual Ustadz ya. Baik, Purkenopers. Ada 3 ya program unggulan dari tim BK. Tapi ada lagi ciri khas. Iya. Itu 3 hal yang memang kita ini Ustadz ya. Tapi kita lagi berproses nih menggarap yang namanya kakak dan adik asuh. Kakak dan adik asuh. Iya. Di luar yang ketiga tadi. Iya. Jadi kakak dan adik asuh. Jadi di Al-Furqan ketika sudah menjadi siswa Al-Furqan mereka akan punya kakak asuh dan juga punya adik asuh. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya menjalin keakraban di antara mereka. Tidak ada yang mendominasi. Itu adalah bagian dari tindakan preventif kita untuk masalah bully. Berarti memang mereka walaupun beda level ya harus saling membimbing, saling menyayangi. Menasehati. Iya, betul sekali Ustaz. Luar biasa program itu. Bunda, idenya dari mana itu, Bunda? Ya berawal sih dari permasalahan ya. Akhirnya kita terpikir gimana sih kita cari solusi. Oke, kita buat program ini. Mudah-mudahan program ini bisa maksimal Ustaz ya. Luar biasa Purkenopers, program yang dibuat oleh Bunda Medi dan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu Wali Siswa sudah menonton ini Bunda tertarik nih. Waduh, luar biasa ini program yang ada di SDIT Al-Furqan khususnya di tim PK. Bunda kan sibuk Bunda, siapa saja yang membantu dan bagaimana cara Bunda menjalin sinergi antara kesiswaan, wali kelas, pendamping dengan tim BK, bagaimana? Oke Ustaz. Kalau di BK sendiri kita ada 4 tim Ustaz sekarang alhamdulillah. Jadi sudah berempat ini kita membagi jadi anak-anak jadi dengan jumlah yang banyak ini kita bagi untuk penanganannya. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu itu masih kembali ke saya kayak gitu, tetap dikonsultasikan. Nah, di tim-tim ini juga kita ada tugas masing-masing, ada yang mungkin lebih mengurusi administrasi, karena kita harus punya administrasi Ustaz. Data ya, instrumennya harus lengkap Ustaz. Harus jelas benar. Karena ketika kita menjalani satu proses penyelesaian masalah itu sangat menguntungkan sekali ketika kita memiliki administrasi yang lengkap. Instrumen yang lengkap, betul. Wali siswa juga lebih percaya. Jadi ketika ada permasalahan mereka tidak langsung, kebanyakan sih di awal mungkin kata Ustadz tadi ya, mungkin ada beberapa wali siswa yang ketika ada permasalahan merespon dengan cara macam-macam Ustadz ya. Nah, tapi ketika kita jelaskan bahwa ini loh yang kita lakukan di Al-Furqan, guru di kelas melakukan ini, di BK melakukan ini, dan nanti kita akan melakukan ini, itu rata-rata wali siswa itu menerima dan mau bekerja sama seperti itu. Memang administrasi sangat perlu sekali. Betul sekali Ustaz. Jadi akan disinkronkan dengan data yang ada di kelas dan akan dilihat juga dengan data ada yang di tim BK. Betul sekali. Jadi orang tua juga merasa tim BK ini bekerja sesuai dengan SOP ya. Iya, benar sekali Ustadz. Jadi kita bersinergi Ustadz dengan kesiswaan, dengan wali kelas dan juga orang tua. Kalau dengan cara ya kita berkomunikasi. Kalau dengan kesiswaan kita akan berkomunikasi dalam hal program-program yang akan kita
lahirkan atau kita buat ya, itu kita berkolaborasi dengan tim kesiswaan. Ini nih lagi butuh apa nih siswa-siswa, kita buatlah, kita melakukan bersama-sama dengan juga tim kesiswaan, tidak melakukan sendiri. Terus dengan wali kelas juga kita melakukan komunikasi terus. Wali kelas selalu mengkomunikasikan nih, di kelas kami seperti ini, ada anak seperti ini, apa yang harus kami lakukan, seperti itu. Dan juga dengan orang tua, jadi ketika tidak harus menunggu permasalahan itu besar, jadi ketika kita melihat ada sesuatu pada anak, kita segera mengkomunikasikan kepada orang tua. Dan cepat Bunda ya prosesnya. Iya, betul sekali. Jangan sampai berlarut-larut. Benar, harus ditindaklanjuti, harus cepat Ustaz. ditindaklanjuti dan dikomunikasikan. Betul. Oke Bunda, biar kita tahu nih Bunda, Iya. bagaimana SOP-nya Bunda? SOP. Misalnya ada suatu kejadian. Iya. SOP-nya boleh diikuti. Jadi iya, kalau di BK itu ya sinergi dengan wali kelas dan guru di kelas, kita ada SOP. Jadi kita buat kategori nih, ada yang masuk pengelompokan permasalahan ringan, ada yang namanya permasalahan sedang dan berat. Kita kelompokkan seperti itu, Ustadz. Jadi ketika itu masuk di kelompok permasalahan ringan, mungkin contoh nih, telat, misalnya ada anak yang sering telat, mungkin males-malesan di kelas, mungkin seperti itu, atau bertengkar ringan, Ustadz ya, tidak sampai menyakiti. Nah itu guru kelas sendiri yang menyelesaikan. Jadi tidak menunggu guru BK. Ketika permasalahan itu dimasukkan kategori ringan. Jadi mereka langsung menindaklanjuti. Stopnya di kelas. Iya, di kelas. Cukup. Guru dan wali kelas yang merespon dan menyelesaikan persoalan itu. Nah, tapi kalau sudah masuk di kategori sedang, jadi misalnya ada anak-anak yang gangguan emosional, misalnya tantrum, Ustadz, misalnya agresi, ya, menyakiti orang lain, atau juga mungkin ada juga gangguan emosional, misal ADHD, yang seperti itu ya, mungkin ya, walaupun kita sebenarnya bukan masuk di sekolah inklusi seperti itu, tapi mungkin ada, jadi kita bantu juga. Nah itu masuklah ke BK, Ustadz. Atau tindak pencurian, Ustadz. Nah, pencurian sudah lebih dari 2 kali itu masuk ke BK penyelesaiannya. Tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau 1 kali masih guru kelas, namun ketika dia berulang melakukan lagi, maka itu diserahkan ke BK. Seperti itu. Nah, ada juga yang mengelompokkan di kategori permasalahan berat, Ustadz. Permasalahan berat tuh misalnya gangguan emosional berat, Ustadz ya. Tapi alhamdulillah kita belum tidak ada di sini. Atau bisa jadi mungkin nih mereka melakukan tindakan asusila, misalnya merokok atau hal-hal yang lain. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum menemukan. Jadi terus perkelahian yang sudah pakai fisik atau menyakiti dengan benda-benda tertentu. Nah, itu udah masuk berat, Ustadz. Itu yang menangani bukan cuma BK. Jadi di situ BK, ya kesiswaan dan juga kepala sekolah. Itu sudah masuk berat yang menanganinya. Untuk seperti itu. Kalau yang berat Bunda ya, sudah terjun kepala sekolah juga. Betul seperti itu, Ustadz. Oke Bunda. Kalau Bunda nih mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, apa tanggapan Bunda terhadap wali siswa yang langsung bereaksi, Bunda? Dia kan terkadang tidak tahu nih Bunda karakter wali siswa ya, tapi terkadang langsung bereaksi. Responnya macam-macam, Ustadz ya. Mungkin Bunda sangat berpengalaman menemukan hal-hal seperti itu. Apa pesan-pesan untuk wali siswa dan apa juga tanggapan Bunda terhadap itu? Iya. Jadi kita di sini, Ustadz ya, kita mendidik nih anak sekitar 800-an orang, Ustadznya lebih kurang. Kita tidak cukup hanya berkutat dengan anak-anaknya saja, jadi kita juga harus memahami orang tuanya masing-masing, Ustadz. Ya, jadi bukan hanya siswanya aja, tapi orang tuanya juga. Kita harus juga betul, bukan cuma anaknya saja yang kita harus pahami, tapi orang tuanya juga. Jadi wajar sekali kalau di sini ada
dikali 2 aja 800-an orang tua pasti dengan karakteristik berbeda-beda. Hebat ya guru Iya, Bunda ya. sangat mungkin sekali pasti ada yang beberapa seperti itu, Ustadz. Apalagi ketika anaknya mengalami satu problema. Misal nih anaknya terjadi kalau bahasanya kecelakaan kecil, panik, orang tua wajar, atau anaknya merasa dibully, atau anaknya mungkin diperlakukan seperti apa, itu responnya macam-macam, Ustadz. Setiap orang tuh berbeda-beda, karena latar belakang mereka masing-masing, Ustadz ya. Kita tidak bisa memaksakan Iya juga, betul. ya. Jadi kalau pengalaman saya, ya saya banyak menemukan orang tua yang berespon langsung dengan marah-marah, mungkin macam-macam lah Ustadz ya. Jadi kita membantu memediasi Ustadz. Jadi sebagai guru, ya sebagai pendidik, tidak mungkin kita merespon perilaku orang tua yang mungkin kalau saya pribadi sih memaklumi Ustadz. Iya betul. Apalagi kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua itu, anak kita sendiri yang terjadi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi kalau saya sih memaklumi ketika mereka marah-marah, ketika mereka mungkin ada yang histeris, saya memaklumi dulu. Jadi kita siap menerima, nggak apa-apa. Kita terima dulu respon mereka, kita dengarkan. Sampai selesai. Sampai selesai. Setelah orang tua selesai menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya ya, barulah kita menyampaikan. Betul. Ini apa sih, misal nih ada satu permasalahan, ini mah kita sudah melakukan ini, bahkan ketika kita misalnya Ustadz ya ada satu persoalan nih perkelahian itu sampai kita mengumpulkan saksi-saksi. Jadi kita mengajarkan anak-anak bahwa untuk menyelesaikan satu persoalan itu tidak bisa aksidental langsung menjas kamu salah kamu benar, tidak bisa. Kalau di Al-Furqan tidak bisa seperti itu. Ketika terjadi perkelahian kita tidak bisa kamu yang salah, kamu yang benar, misalnya nggak bisa. Kita harus cari tahu dulu informasi sebab akibat. Kita tanya dulu satu-satu kondisi, betul, saksi-saksi yang ada, semua. Ketika semua informasi sudah kita dapatkan, barulah kita bisa melakukan apa nih rencana tindakan selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan kita tidak langsung menginformasikan kepada orang tua, Ustadz. Contoh nih, misal ada anak yang jatuh nih, bisa lecet kakinya sedikit, kita obati dulu Ustadz. Bukan kita langsung menelpon orang tua nih, anaknya jatuh luka nih, enggak. Tapi kita khawatir, ya? Iya, jadi kita memberi tindakan dulu ke anak dengan membantu mengobati, baru setelah itu kita menelpon orang tua sesegera mungkin Ustadz. Jadi kita harus tahu dulu kejadiannya. Nah, betul. Jadi ketika orang tua datang kita bisa menceritakan. Betul sekali. Oke, Bunda Maidi. Selanjutnya nih Bunda, bagaimana pendapat Bunda mengenai siswa-siswa nih terutama di level atas nih yang ketika mendengar kata BK sudah khawatir Bunda. Identiknya BK itu adalah siswa yang bermasalah. Padahal apa yang Bunda jelaskan dari awal tadi, BK itu bukan tempat anak yang bermasalah. Betul sekali. Ya banyak sekali poin-poin positif ketika kita dibimbing oleh pihak BK dan kegiatan-kegiatannya juga sangat banyak. Apa Bun tanggapan Bunda? Kalau saya sendiri Ustadz ya ngelihat fenomena itu, ini jadi PR saya Ustadz. Jadi di awal kita membuat konsep BK di SDIT Al-Furqan itu berbeda dengan konsep BK sebenarnya. Karena BK itu cenderung sesuatu yang itu tempat anak bermasalah. Itu tempat anak-anaknya yang nakal. Nah, kami pengen membuat BK di Al-Furqan itu bukan seperti itu konsepnya. BK itu adalah sahabatnya anak-anak. Ya, seharusnya seperti itu Bunda ya. Sahabatnya anak-anak, mereka mau apa di BK itu silahkan disampaikan. Teman bermain, teman mereka curhat, seperti itu. Nah, kalau memang di kelas-kelas atas masih ada seperti itu menjadi PR kami Ustadz. Mungkin kami belum mensosialisasikan itu ya, mungkin secara kinerja mungkin belum maksimal menciptakan iklim yang itu tadi. BK itu harusnya menyenangkan. Nah, itu jadi PR kami ke depan terus. Kami akan membuat konsep BK yang lebih baik lagi. Yang semua anak-anak itu nyaman aja Ustadz. Menceritakan permasalahannya di BK itu nyaman saja. Anak pemberani kan memang terkadang dia kalau ke BK,
ada apa lagi sih saya kok dipanggil ke BK kalau ada yang pemberani ya. Iya, Jadi iya. tipikalnya seperti itu Betul, dia jawab. betul, Tapi betul. silakan Fulan dipanggil Bunda Medi ke BK. Kalau kita kan wali kelas Iya. sudah ngobrolnya bagus nih. Karena Iya. ada yang mau diobrolkan Uh-uh. oleh Bunda Medi Benar, yang benar. ada di atas. Benar. Yang melankolis tadi pun yang tipikal pendiam udah nangis nih. Ada apa? Saya akan dipanggil ini ke BK. Sudah berpikir kan. Padahal Belum tentu. iya, Belum padahal tentu. hanya kita ajak dialog kan. Setelah mereka di BK juga mereka tidak merasa diintimidasi atau merasa dijudge. Jadi BK itu ya kita tidak memberikan sanksi, kita tidak menyalahkan, tapi kita menggali akar masalahnya apa. Itu. Karena ketika menyelesaikan sesuatu kita harus tahu dulu akarnya apa. Nah, untuk tahu akarnya kan kita harus menggali dari anak itu sendiri. Ya, belum betul. tentu ya Bunda ya, tetap harus terus menyampaikan ya, anak-anak jangan khawatir. Baik Bunda, untuk penanganan nih kan Mbaknya ini kan wali kelas Bunda sama guru-guru nih. Adakah pengembangan ataupun materi-materi yang diberikan kepada guru? Terkadang kan kemampuan kita berbeda-beda. Tapi guru ini kayaknya luar biasa Bunda ya, terutama guru BK. Sudah jadi detektif, ya, interogasi kayak jadi polisi, terus tuh jadi konseling, ya. Nah guru juga harus tahu seperti itu. Sebenarnya kalau saya mengamati guru-guru kita di Al-Furqan itu sudah jadi guru BK semua Ustadz. Sebenarnya kalau saya melihat mereka sudah melaksanakan, walau mungkin mereka tidak secara pengetahuan paham nih harus ini misalnya seperti apa, enggak, tapi sebenarnya pada dasarnya mereka sudah melakukan sama seperti saya mengajar anak-anak di Zoom. Kalian tahu nggak tentang empati? Nggak tahu misalnya. Secara teori ya? Secara teori, padahal mereka sudah melaksanakan. Sama dengan guru juga seperti itu. Iya, sebenarnya guru-guru juga, guru-guru Al-Furqan ini the best Ustadz. Walau mereka bukan dari jurusan harus psikologi atau BK, tapi mereka itu dengan pengalaman bertahun-tahun di Al-Furqan, mereka paham sekali tentang permasalahan anak. Iya, kalau betul itu sekali. bisa diselesaikan sendiri di kelas, betul. Mereka tidak perlu lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk mengupgrade guru-guru ini ya memang kita lagi ini Ustadz ya, lagi proses nih bagaimana guru-guru juga harus paham lebih banyak tentang psikologi anak, memahami karakteristik anak. Jadi ketika sebelum pandemi kemarin kita udah mulai nih melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru tentang karakteristik anak-anak. Bahkan kita berangkat dari kasus-kasus anak gitu. Kita beri pelatihan ke guru-guru dan ini akan terus kita lakukan Ustadz. Jadi semua di Al-Furqan itu harus terus belajar. Bukan cuma guru di kelas, tapi guru BK juga harus belajar terus Ustadz. Karena itu tadi zaman selalu berubah, jadi ilmu kita puas Bunda ya. Betul sekali. Jadi terus belajar Ustadz. Iya, baik Furqanover, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Bunda Medi Astuti pada hari ini, luar biasa. Ini sedikit Bunda pertanyaan terakhir ini, pertanyaan pamungkas. Iya, pamungkas Ustadz ya. Bunda Medi ini kan terkenal lemah lembut. Kalau ngomongnya lembut, menenangkan hati, Masya Allah. Nah itu sama guru aja enak ngobrolnya, apalagi sama anak-anak. Mungkin anak-anak akan lebih memiliki kedekatan sama Bunda Medi. Apakah memang guru BK harus seperti itu Bunda? Dan juga bagaimana resep-resepnya ini, trik-triknya? Jadi gini. Jadi nggak ada syarat tertentu Ustadz jadi guru BK, bukan berarti guru BK harus yang suaranya lembut, enggak juga Ustadz. Jadi guru BK itu intinya punya sense buat ke anak-anak, peka ke anak-anak itu aja. Walaupun kita nggak punya ilmu, terus aja belajar, jangan pernah menyerah. Tapi kita punya sense yang tinggi ke anak-anak. Betul sekali. Pengen memahami mereka, pengen deket sama mereka, pengen membantu mereka. Hatinya itu lebih dekat. Iya. Jadi kalau BK ini Ustadz ya, kan kita sangat erat kaitannya dengan konseling nih. Membantu anak kan itu bagian dari konseling kan. Nah,
kita juga ya sedikit lah Ustadz ada ilmu sedikit, ilmu berkomunikasi lah. Jadi bagaimana kita bisa membantu seorang anak ya kita harus dengan komunikasi yang baik. Karena kita sedang membangun hubungan. Betul. Iya, coba kalau kita mungkin dengan menghakimi, dengan marah-marah atau menjas mereka ya, mungkin mereka nggak akan mau seperti itu. Tidak ada kedekatan. Tidak ada kedekatan. Nah, sudah pikir negatif nih. Aduh. Udah takut duluan. Nah, duluan. jadi teknik komunikasinya ya jadi memang komunikasi yang bersifat empati. Kita mulai dulu dengan empati. Jadi saya bilang kalau kita di BK dengan kawan-kawan, yang penting kita mulai dulu niatnya mau bantu mereka. Itu aja. Kita pasang niat membantu mereka, walaupun ilmu kita sedikit nggak apa-apa. Nanti di perjalanan nanti tetap Allah kasih kadang jalannya, kemudahan kasih jalan ilmu macam-macam. Kadang dapat ilmunya dari anak-anak itulah Ustadz. Macam-macam pengalaman ilmu. Ya Bunda ya. Iya. Termasuk ya. Makanya saya sering bilang ke anak-anak bahwa Bunda pengen dengar cerita kalian, Bunda pengen dengar ide, tanggapan kalian, karena Bunda Medi ini jujur belajar dari kalian. Jadi kadang jawaban-jawaban mereka itu subhanallah Ustadz di luar dugaan kita. Cerdas-cerdas mereka. Cerdas, ya. Jadi saya kadang punya ide dari mereka melalui, makanya belajar bahkan dari anak kecil pun kita belajar. Saya bisa ya ngomong seperti ini itu karena mereka. Coba kalau mungkin saya tidak ada proses membantu mereka, saya nggak akan punya ilmu, saya nggak akan punya pengalaman. Jadi ya semakin membuat saya ya mencintai mereka. Karena saya udah berhutang budi nih. Seperti itu. Baik, Porkon Lovers, berarti apa yang disampaikan Bunda Medi itu guru BK itu Bun intinya harus memiliki hati Bunda ya. Hatinya lebih dekat sama anak-anak seperti itu. Iya, ya. Intinya sensenya iya, rasanya itu ke anak-anak kita harus lebih peka seperti betul itu. Sekali. Insya Allah Bunda ya, mudah-mudahan kita terus bisa membimbing anak-anak untuk kemajuan mereka, perkembangan mereka, dan insya Allah akan sukses di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Porkon Lovers, demikianlah wawancara kita dengan Bunda Medi Astuti, sarjana psikologi. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bunda Medi, apa yang disampaikan oleh Bunda Medi dapat menjadi pencerahan untuk kita semua untuk dapat mendidik anak dengan baik, terutama dalam kepribadian mereka. Mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Medi atas kesempatannya sudah hadir pada hari ini, ilmu yang bermanfaat ya. Baik, saya Edi Sapril, MC atau announcer yang paling fenomenal dan paling global, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya telah menonton kegiatan kita di acara RSB Official Podcast SDIT Al-Furqon Palembang. Jangan lupa di bawah ada link PPDB bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan siswa-siswinya atau anaknya di SDIT Al-Furqon Palembang beserta barcode ada di deskripsi bawah ini. Dan jangan lupa untuk YouTube kita perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi oleh Bapak Ibu. Silakan subscribe, like, dan komen YouTube SDIT Al-Furqon Palembang. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.